Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keistimewaan Ramadan ya. Yang pertama, Allah berfirman, saya nggak hafal hadis lengkapnya gini. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk mereka semua sendiri. Illa saum, kecuali saum. Kata Allah, saum itu untukku. Dan aku sendiri wa ana ajzibih, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Ustaz, kalau gitu ibadah-ibadah yang lainnya, ya selamat datang Bu, ya dari Nganjuk jauh-jauh, alhamdulillah datang. Ya. Bu, gini, kalau amal-amal sholat ibadah yang lainnya itu Bu, Allah yang kasih pahalanya, tapi Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Tapi kalau saum, Allah sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Maka dia menjadi amalan yang paling istimewa, yaitu sampai-sampai Allah memuji apa? Harumnya, baunya nafas orang yang lagi berpuasa itu lebih harum dibandingkan yaitu misek. Misek itu adalah kasturi atau minyak wangi. Tapi itu di akhirat nanti loh Bu, bukan sekarang gitu. Apalagi kalau sahurnya pakai jengkol, pakai apa, pakai pete, gitu. Terus mentang-mentang harumnya aroma napasnya orang yang berpuasa itu itu masalah itu gitu. Itu sakingnya. Tapi intinya apa? Ini istimewa sekali karena amalan ini Allah sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Yang kedua, Bu, keistimewaan Ramadan ini adalah apa, Bu? Semua amal kebaikan ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semua amal kebaikan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Contoh gini Bu ya, contoh yang paling gampang gini deh. Ini kan kita belum Ramadan. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Rasul katakan, aku tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Jadi jenengan hari ini baca alif, lam, mim, itu satu huruf 10 pahala kebaikan. Bu, nanti begitu masuk Ramadan, satu huruf itu diberi pahala oleh Allah sampai 100 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat. Allah a'lam. Ya, makanya ini istimewa banget, Bu. Nanti dikaitkan barang siapa kalau di bulan Ramadan tidak tampak kebaikan amal solehnya, memang gitulah keadaannya orangnya. Contohnya gini, Bu. Kok di bulan Ramadan kok dia masih suka berdusta, berbohong, ini memang pendusta orangnya. Di bulan Ramadan kok masih suka gibah, ngerumpi, ngegosip, memang penggosip dia. Di bulan Ramadan kok peliknya ampun, tadi sampai 17 setan tadi. Memang pelit banget ini orang. Kok di bulan Ramadan malas dalamkan ibadah? Memang pemalas ini. Kok bulan Ramadan kok masih nyakitin anak mertua? Memang kelakuannya kayak gitu. Jadi siapa yang dia tidak mencegah keburukan di bulan Ramadan itu, memang itu menunjukkan hasilnya dia begitu. Ya, kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini yaitu adanya Lailatul Qadar. Yang lebih baik ibadah 83 tahun gitu kan? Sekian bulan. Kemudian Bu, ini keistimewaan yang keempat ini, Bu lihat nih. Ada kisah menarik, 2 sahabat. Yang satu masuk Islamnya di bulan Syawal. Saya contohkan gampang ini. Ada 2 orang sahabat. Yang satu masuk Islamnya bulan Syawal tahun kemarin. Bulan Syawal kemarin. Ini sebelum Ramadan ini, 10 hari katakanlah, atau sebelum Ramadan ini dimatikan oleh Allah, dia meninggal. Yang satunya 10 hari sebelum Ramadan atau 1 pekan sebelum Ramadan dia masuk Islam. 10 hari sebelum Idul Fitri dia meninggal. Lama mana Islamnya? Yang Syawal kan? 10 bulan kan berarti.
Kalau ini cuma 1 bulan kan? Kan 10 hari sebelum puasa Ramadan dia masuk Islam, 10 hari 20 hari dia berpuasa meninggal. Tapi di akhirat nanti ngerti nggak? Yang kedua ini dia mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi daripada yang pertama. Kenapa? Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan ibadah sebaik mungkin di bulan Ramadan itu. Nah, di sini cara mensikapinya kita apa? Jadikanlah seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir. Kalau ibu tahu Ramadan ini terakhir untuk kita, kira-kira kita mau nyantai-nyantai atau lebih memaksimalkan? Nah, begitu. Ini kan 10 bulan dengan 1 bulan dibanding loh, Bu. Tapi dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh ya memaksimalkan melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan sebaiknya. Ini jadi keistimewaan di bulan Ramadan ini itu diantaranya. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini yang kelima keistimewaannya, kalau kisah tadi apa kesimpulannya? Memaksimalkan ibadah ya. di bulan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tetapi di sini keistimewaannya siapa yang betul-betul dia memaksimalkan Ramadan, maka dia mendapatkan ya jaminan surga. Insya Allah. Ya, yang nomor 4 tadi dari kisah tadi. Ya. Jadi sama-sama surga pun yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan lebih tinggi kedudukannya. Nah, baik. Yang kelima apa, Bu? Keistimewaan Ramadan. Ya. Dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Dosanya diampuni. Amin gitu dong. Nggak mau diampuni dosanya oleh Allah. Ya, dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, dan apa nih? Dan ada Amalannya diterima. Amalannya di apa itu yakin? Ya itu terserah Bapak. kok jadi nggak berlanjut? Gak iya kan emang amalan diterima. Coba amalannya udah capek-capek nggak diterima. Iya. Jadi tadi ya dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, ya kemudian dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang ke-6. 1 sampai 5 tadi kan dari saya kan? Ya, nah itu yang saya khawatir. Masya Allah. Bu, yang ke-6 ini Masya Allah, ini banyak orang yang lupa. Karena Nabi yang mengatakan kan, Asyam wal Quran, berpuasa dan Al-Quran itu menjadi penolong dan syafaat di alam kubur dan di akhirat. Jadi menjadi penolong dan syafaat di alam kubur dan di akhirat. Wah, udah istimewanya itu luar biasa loh, Bu. Ya, menjadi penolong dan syafaat di alam kubur, ya, di alam kubur atau di alam barzah ya, dan di hari akhirat. Baik. Sekarang Ibu perhatikan 2 hadis, yang satu bentuknya berita gembira, yang satunya warning. Yang bentuk gembiranya ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa
yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Jadi dosa-dosa yang lalu diampuni. Nah, sekarang penjelasannya, Bu. Berarti ini kan berita gembiranya diampuni kesalahan dosa kita oleh Allah. Ada 3 hal tadi. Puasanya kita lakukan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Pertanyaannya, iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan tanya, iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar yang gimana? Ibu gak boleh balik bertanya. Iman yang mana? Iman yang mana? Halo? Assalamualaikum. Iman yang benar yang gimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai saya bilang begitu. Oh udah. Jadi iman yang benar adalah iman yang seperti Allah terangkan dalam surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82. Ini sudah pernah kita kaji. Iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ya. Jadi iman yang benar adalah iman yang beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, dan tidak syirik. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Terus ilmu yang benar. Kita jalankan saum Ramadan ini pakai ilmu yang benar, Bu. Pasti Ibu ketika ditanya ilmu yang benar yang gimana? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ha'ata? Iya tak? Nah, saya tanya sekarang, terus gimana bentuknya itu? Kita jalanin puasa ini dengan ilmu yang benar itu gimana? Penjelasannya gimana? Jalanin saum Ramadan dengan ilmu yang benar itu gimana? Gimana, Ibu? 82. Ya, surat Al-An'am 82. Itu kan iman yang benar. Kan ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang gimana gambarannya? Kita jalan saumnya gimana? Udahlah Ustaz, langsung terangin aja, lama banget sih ya. Iya, itu gimana? Kalau kita itu jalanin saum harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi gambarannya gimana penjelasannya? Terus pokoknya itu emosi. Nah, nih, Bu. Yang dimaksudkan kita menjalankan saum Ramadan dengan ilmu yang benar, kan berarti yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gini loh, Bu. Nih ilmu yang benar itu ya. 1, tidak makan. Tidak usah pakai 1, 2 dah. Jadi kita saum yang benar itu adalah tidak makan, tidak minum. Dari subuh sampai tidak makan, tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Dan meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Ulangi ya. Tidak makan, tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Satu lagi. Gue lengkapin satu lagi. Bu, udah sampai situ aja udah bagus loh itu. Iya, Pak. Tapi ada lagi yang istimewanya ini. Sampai 6, Pak. Saya Furin mau mencoba. Atau diserahkan sampingnya, samping kanan atau kiri atau langsung depannya, Bu? Ayo apa?
Satu lagi, nggak makan, nggak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa. Satu lagi, meningkatkan amal kebaikan ibadah. Meningkatkan amal kebaikan atau meningkatkan amalan ibadah. Atau meningkatkan amal ibadah kita deh, Bu. Itu berarti puasanya pakai ilmu itu. Jadi nggak tidur melulu. Ada loh, Bu, bangun tidur terus tidur lagi. nah. Astagfirullahaladzim. Bangunnya sholat baru. Bangun sholat tidur. Sekarang terus kan yang ketiga dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Tiga kan? Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Baik. Enggak yang tadi dari hadis Nabi tadi loh. Kita kan ini kan keterangannya iman yang benar. Ya tadi yang tidak bercampur kesyirikan, kemunafikan, kekafiran. Mana ilmu yang benar tadi gambarannya. Kemudian yang ketiga ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jelas ini. Sia-sia saja, Bu, kalau kita lakukan kita nggak ikhlas. Tak? Baik ya.